Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Siti Sariah Kartini, calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kota Bandung. Dalam kesempatan ini, saya akan melakukan monolog demonstrasi kontekstual modul pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam monolog ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan modul demonstrasi kontekstual. Dalam monolog ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan pemantik. Pertama, bagaimana saya akan mentransfer pengetahuan yang saya dapat di program pendidikan guru penggerak di lingkungan tempat tinggal saya dan sekolah. Manusia adalah makhluk yang memiliki budi pekerti dan bermanfaat bagi orang lain. Itu kata-kata bijak yang menjadi pedoman saya. Belajar dan berbagi itu saya lakukan walaupun ilmu yang saya dapat sedikit. Sebagai seorang pendidik, kita selalu dihadapkan dengan kondisi memilih antara dua pilihan yang sangat berat. Sebagai pemimpin pembelajaran, diharapkan kita dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan benar, serta tidak memihak kepada salah satu pihak. Seorang pendidik harus bisa melihat bagaimana persoalan tersebut, apakah merupakan dilema etika atau bujukan moral. Dalam modul 3.1 ini, saya mempelajari dilema etika dan bujukan moral yang nantinya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Ilmu yang saya dapat dalam modul ini akan saya bagikan kepada rekan-rekan guru dan teman sejawat di SMA Yas Bandung. Pertama-tama, saya akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan memanfaatkan waktu luang untuk berdiskusi dengan rekan sejawat yang tergabung dalam komunitas praktisi. Kemudian akan menyusun perencanaan apa yang harus saya lakukan. Nah, hal ini ditujukan untuk mengembangkan saya sebagai seorang guru dan juga untuk mengembangkan kompetensi rekan-rekan saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Dalam kesempatan tersebut, saya akan mencoba untuk berbagi bersama semua anggota komunitas untuk berbagi pengalaman yang sudah didapat ketika belajar di program guru penggerak, terutama dalam mengambil keputusan dalam suatu masalah yang termasuk ke dalam dilema etika ataupun bujukan moral. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apa langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Sebagai pemimpin pembelajaran, dalam mengambil suatu keputusan tidak akan luput dari masalah apakah itu dilema etika atau bujukan moral. Dalam hal ini, saya harus melakukan analisis terlebih dahulu. Langkah pertama, saya harus melihat apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral. Untuk mengetahuinya, kita dapat melakukan langkah-langkah untuk identifikasi masalah agar bisa diketahui bahwa kasus yang dihadapi itu adalah dilema etika atau bujukan moral. Apabila masuk dalam kategori kasus dilema etika, maka ada beberapa hal yang perlu saya lakukan untuk mengambil keputusan. Yang pertama, saya harus memperhatikan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, dalam demonstrasi kontekstual ini, saya akan menjawab pertanyaan, mulai kapan saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, atau kapan? Apa rencana yang saya lakukan untuk mengambil keputusan tersebut? Sehingga saya tidak lupa.
Setelah saya memahami modul 3.1 ini, yaitu tentang pengambilan keputusan, yang akan saya lakukan adalah saya akan menerapkan dan berusaha semaksimal mungkin untuk memecahkan suatu masalah yang ada pada lingkungan sekolah saya, baik itu berkaitan dengan murid maupun rekan sejawat, dengan memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Jadi, saya akan mulai melaksanakannya setelah saya memahami modul ini. Saya akan mencoba mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat saya tinggal. Terakhir, saya akan menjawab pertanyaan pemantik nomor 4. Siapa yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi saya untuk melakukan langkah-langkah yang akan saya ambil secara tepat dan efektif. Yang akan mendampingi saya dalam menerapkan atau menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam lingkungan sekolah tentu saja seluruh warga sekolah, yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid. Pengambilan keputusan yang tepat dalam pemimpin pembelajaran adalah pengambilan keputusan yang mampu menyeimbangkan antara dua pihak atau antara dua opsi yang ada dengan pilihan yang tepat dan benar sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Refleksi dalam pengambilan keputusan merupakan cara kita untuk mengetahui keputusan yang diambil itu tepat atau apakah pengambilan keputusan tersebut merugikan orang lain atau tidak. Nah, kalau suatu masalah itu berkaitan dengan murid, maka pengambilan keputusan harus berpihak atau berpusat kepada murid. Apabila dengan sejawat, maka kita kedepankan empati dan etika. Nah, dalam mengkritisi suatu pengambilan keputusan atau membuat suatu keputusan yang kreatif, inovatif, dan efisien sebagai seorang pemimpin pembelajaran, maka sangat penting untuk mempraktekkan aspek-aspek apa yang diperlukan itu dilakukan dan diperhatikan sebelum dan sesudah pengambilan keputusan. Dari pengalaman dan latar belakang tempat saya bekerja, yaitu institusi pendidikan, sebagai pemimpin pembelajaran harus menyadari bahwa unsur-unsur tersebut tidak ada aturan baku yang berlaku untuk memutuskan suatu masalah dilema etika, karena ini bersifat relatif dan bergantung pada situasi dan kondisi serta tempat kejadiannya. Demikianlah monolog yang saya lakukan dalam modul demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.